Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dialog saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau melihat nantinya yang akan menggantikan posisi Ketua KPU RI, walaupun saat ini Komisi 2 DPR sedang menggodok ya, menggelar rapat juga mengenai hal ini. Artinya rekam jejak ini menjadi sangat penting untuk dilihat. Dari beberapa komisioner KPU seperti apa? Iya, sebenarnya soal rekam jejak terkait dengan integritas personal ya, terutama berkaitan dengan misalnya dugaan nikah siri, lalu kemudian poligami itu sempat mencuat dalam proses seleksi. Tapi kemudian kan prosesnya berlanjut, terpilih begitu. Ke depan memang ini harus ada evaluasi yang sangat mendasar. Rekomendasi salah satunya adalah setiap seleksi jangan sampai tidak melibatkan Komnas Perempuan misalnya untuk penelusuran rekam jejak. Lalu juga Komnas HAM terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terkait apakah kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya kira menjadi pembelajaran betul bagi tim seleksi dan juga evaluasi bagi internal kelembagaan. Kenapa bisa perilaku itu berulang dan menggunakan relasi kuasa? Bagaimana mekanisme saling kontrol di internal? Karena misalnya rumor soal perbuatan ini terus terang yang di luar KPU saja pernah mendengar sebelum ini masuk ke DKPP. Bagaimana internal kelembagaan sesama kolega komisioner itu saling memberikan check and balances kontrol kepada sesama anggota begitu ya. Kalau sampai 2 kali itu kan berarti apakah ini patut dicurigai ya. Jangan-jangan memang ada juga pembiaran begitu ya atau toleransi. Jadi saya berharap KPU segera melakukan audit internal kelembagaan terutama terkait dengan sistem kerja mereka. Karena kan yang dilanggar itu salah satu yang memicu sanksi berat, penggunaan relasi kuasa. Relasi kuasa di mana atasan bawahan yang satu anggota KPU, yang satu PPLN. KPU ini karakter lembaganya hierarkis struktural. Jadi bayangkan yang di KPU RI punya jajaran sampai ke TPS. Itu jutaan. Dan kalau yang di KPU secara kelembagaan permanen itu ribuan sampai kabupaten kota. Dan sangat banyak perempuan yang terlibat. Ini relasi kuasanya melibatkan tindakan asusila. Bagaimana kalau kemudian tekanan misalnya menggunakan pendekatan finansial dan lain-lain begitu ya. Pejabat publik yang menggunakan pendekatan relasi kuasa itu bahayanya berlipat terutama bagi perempuan dan juga mereka yang mengalami ketidakberdayaan. Jadi betul Mbak, saya apresiasi tadi pendapat dari Mbak Grace Natalie ya. Dan kita harus menjadikan ini evaluasi, akan ada revisi Undang-Undang Pemilu. Betul-betul kita harus perbaiki mekanisme seleksi kita dan juga yang paling penting adalah kalau ada peristiwa serupa harus ada sanksi berat. Oke, nanti saya mau ke Mbak Grace terkait harus evaluasi seperti apa sih yang harusnya dilakukan besar-besaran di dalam internal KPU melihat tadi cukup banyak pelanggaran etik akibat tindakan asusila. Tapi sebelumnya tadi kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari mantan Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Kita akan juga mendengarkan pernyataan dari korbannya yakni inisial CAT berikut ini. Saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama
persidangan ini. Dan juga nggak mudah. ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Ya. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Inspirasi. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, Utamanya perempuan. Terutamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Iya, tadi adalah pernyataan dari korban tindak asusila Ketua KPU RI, dan kita ke Mbak Grace. Mbak Grace, kalau melihat ternyata cukup banyak ya catatan terhadap internal dari KPU sendiri, pelanggaran kode etik yang terjadi di KPU ini juga cukup banyak yang berasal dari tindakan asusila. Ini lantas apa yang harusnya dilakukan dan akan dilakukan oleh Presiden nantinya terkait ini? Pertama, tentu kita sangat berempati, sangat menyesalkan sekali dan berharap semoga korban bisa segera pulih ya, kesehatan mental, fisiknya. Kemudian saya setuju dengan Mbak Titi tadi bahwa kita ke depan harus jadi catatan penting untuk melibatkan komite atau komisi perempuan, misalnya ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, untuk menjamin, mengecek, memverifikasi bahwa orang-orang yang akan duduk dalam posisi-posisi yang sangat strategis, apalagi membawahi jutaan orang sampai ke pelosok, itu betul-betul orang yang punya integritas, tidak hanya profesional, tapi juga punya integritas pribadi, karena bagaimanapun mereka ini adalah panutan ya. Jadi catatan penting dari peristiwa ini, semoga ke depan ini bisa diterapkan tidak hanya di KPU, tapi di semua proses fit and proper test atau semua proses perekrutan, apalagi terkait dengan penyelenggara pejabat negara. Mbak Grace, mungkin ada evaluasi juga terkait dengan rekam jejak nantinya untuk kedepannya pemilihan dari Ketua KPU RI ini yang menjadi concern? Ya, tadi seperti tadi Sarah, bahwa peristiwa ini kan mungkin sebenarnya hanya puncak gunung es ya. Kita tahu sendiri bahwa Komnas Perempuan itu menerima laporan kekerasan seksual banyak sekali, dan yang bisa melapor atau punya keberanian melapor kan hanya sedikit. Jadi peristiwa ini menjadi catatan penting ke depan, tidak hanya KPU saya pikir yang harus diperbaiki proses perekrutannya, proses fit dan proper testnya, melibatkan lebih banyak elemen perempuan di situ untuk memverifikasi kualitas dari setiap calon, tapi juga mungkin lembaga-lembaga lain secara tidak hanya terbatas KPU. Iya. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, lantas kan selain itu juga kita mendengar kemarin pernyataan ada pembelian tiket, kemudian penggunaan fasilitas negara, bahkan sempat dikomplain juga oleh DPR waktu itu, kok foya-foya pejabat KPU ini menggunakan jet pribadi, walaupun alasannya sudah diberikan juga. Ini untuk mungkin anggaran negara, fasilitas negara, khususnya di KPU, apakah nanti harus diperketat atau gimana? Anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 dari sisi negara ya, pembiayaan pemilu itu naik 3 kali lipat. Jadi sekitar kurang lebih 76 triliun. Itu angka yang sangat fantastis. Jadi dari temuan, kalau kita baca putusan utuh, sebenarnya ini juga bisa menjadi temuan awal bagi aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut. Audit ya saya kira, karena kan sorotan itu bukan hanya di
rapat kerja dengan DPR, tetapi di putusan juga terlihat bagaimana misalnya fasilitas jabatan, dinas itu bisa leluasa digunakan, termasuk juga memberdayakan, mengeksploitasi bawahan untuk memfasilitasi misi pribadi atau tujuan pribadi tadi. Dan kenapa iklim kerja itu kok bisa patuh pada hal-hal yang menyimpang dari aturan? Kan harusnya pekerjaan-pekerjaan di luar tupoksi itu tidak dilakukan. Kenapa kemudian ekosistem atau kemudian lingkungan kerja tidak bisa melindungi bawahan untuk menolak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dia? Jadi saya kira bagi pihak-pihak yang relevan misalnya bukan tidak mungkin ya audit dilakukan oleh BPK. Kalau audit pasti ya, tetapi audit misalnya kinerja begitu secara spesifik dan Komisi 2 apakah sebagai bentuk keseriusan menjaga akuntabilitas keuangan negara membentuk pansus. Karena kan sudah disuarakan ya oleh banyak anggota Komisi 2 tentang misalnya pertanyaan efektivitas penggunaan anggaran. Dan ternyata terkonfirmasi di putusan DKPP ini. Kita ingin penyelenggaraan pemilu itu efektif, efisien. Bukan berarti kemudian kita juga akhirnya mempersoalkan pemilu mahal dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini uang rakyat loh. Harus ada auditnya. Artinya pengawasan saat ini yang berjalan pada saat ini, relasi kuasa, kemudian pengawasan lemah itu menjadi salah satu di mana Hasyim Asyari ini dengan leluasa gitu memperlakukan mengambil uang negara, kemudian menggunakan fasilitas negara. Ya, kalau di dalam putusan itu kan soal penggunaan uang dinyatakan uang pribadi ya. Walaupun agak mencurigakan uang teman. Nah, jangan-jangan ada nominalnya cukup besar juga. Seperti di dunia politik kan ada bohir ya. Apakah kemudian di lingkungan KPU ada bohir juga? Itu jadi pertanyaan juga. Mbak Titi, tapi saat Mbak Titi menghadiri juga persidangan sebelumnya begitu ya. Apa yang disampaikan? Apakah memang ada ancaman atau intervensi atasan kepada bawahan, korban dan juga pelaku ini, atau apa yang membuat akhirnya ini nampaknya cukup lama begitu ya kasus ini terjadi? Iya, saya tidak hadir karena sidangnya tertutup. Jadi ini betul-betul yang saya baca di dalam putusan. Jadi kalau dalam putusan itu kita bisa melihat apa yang disampaikan pengadu, apa yang dijawab oleh teradu dalam hal ini Ketua KPU. Termasuk saksi-saksi juga? Termasuk saksi-saksi, karena yang hadir itu adalah ahli dari Komnas HAM, ada ahli dari Komnas Perempuan yang bicara soal relasi kuasa dan juga kekerasan seksual. Kenapa kemudian ini terbiarkan? Ya tadi ya, karena disampaikan dalam putusan itu ada bujuk rayu dan menggunakan relasi atasan bawahan. Dan kemudian menunjukkan impresi adanya kekuasaan yang dimiliki begitu. Lagi-lagi kan artinya lingkungan kerja tidak bisa menjadi kontrol. Sehingga ini menjadi terbiarkan. Ketika dilakukan pendekatan secara intensif, koleganya pasti tahu begitu. Tetapi kenapa koleganya membiarkan? Betul. Misalnya ada permintaan untuk memberikan pernyataan khusus ketika program sosialisasi di Tonight Show gitu ya, Vincent Desta. Koleganya kan pasti tahu, kenapa koleganya tidak bisa mengingatkan untuk kemudian mengendalikan diri dan lain sebagainya. Jangan-jangan memang ada ekosistem kerja dan situasi birokrasi yang tidak reformis di dalam. Di mana kemudian relasi itu tidak egaliter, tetapi relasi komando begitu loyalitas. Satu perintah begitu betul, loyalitas yang tidak logis, loyalitas yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini bahaya loh. Kalau institusi demokrasi yang harusnya bekerja egaliter, bekerja dalam prinsip demokrasi terbuka, akuntabel, tapi cara mengelola organisasinya komando yang menuntut loyalitas tanpa sikap kritis begitu. Nah, jadi sangat disayangkan dan yang paling penting adalah semua harus berbenah. Ini bisa terbiarkan sampai 2 kali. Ada kontribusi juga dari situasi internal kelembagaan. Tadi yang Mbak Titi sampaikan. Baik, kita ke Mbak Grace. Mbak Grace, pilkada sudah tinggal beberapa waktu lagi, waktunya cukup singkat. Artinya untuk mengisi agar tidak kekosongan berkepanjangan, langkah selanjutnya selain menunggu dari Komisi 2 DPR, mungkin ada yang menjadi percepatan gitu dari pemerintah yang akan dilakukan. Dan mungkin tambahan juga Mbak Grace tadi, poin penting dari Mbak Titi, ekosistemnya nampaknya juga ini cukup menjadi perhatian ya Mbak ya, untuk dievaluasi segera. Iya, terima kasih. Kalau untuk terkait dengan pilkada, ini akan tentunya kita kawal bersama. Yang pasti sudah ada mekanisme yang berjalan, dipastikan pilkada serentak, pasti akan berlangsung sesuai dengan jadwal, tidak akan terganggu, dan proses untuk
mengisi anggota KPU yang berhalangan atau diberhentikan juga akan segera berlangsung, Mbak Sera dan juga Mbak Rati. Ya, terkait dengan ekosistem ya ini PR kita bersama ya. Kalau memang ada ekosistem yang tidak sehat, tentu harus dievaluasi, dilaporkan kembali mungkin ke DKPP jika ada kasus serupa yang mungkin tidak teridentifikasi selama ini, dan ya kita akan proses dari situ. Baik, terima kasih banyak Mbak Grace dan juga Mbak Titi. Ini menjadi perhatian dan juga Mbak Grace, Mbak Titi. pelajaran untuk kita semua pastinya ya. Semoga ada pembenahan yang lebih jelas begitu di internal KPU sehingga kasus-kasus serupa tidak terulang kembali.